Kita kembali di Sahur bersama Gilang Dirga. Di rumah aja ya. Hah? Waalaikumsalam. Pak Ustaz, baik, Ustaz. Kenalin sahabat Mas saya Ivan nih. ya? Mas Ivan. Masya Allah. Iya, baik Aduh, Mas Ivan. kebetulan katanya Pak Ustaz juga suka Iya dong. lagu-lagunya Ngefans Mas Ivan. banget. Wah, luar biasa. Oke, Alhamdulillah. mohon maaf Ustaz, boleh Ya, agak boleh. geser Ivan, social distancing. Oh, iya, benar. benar. Karena kita harus mencontohkan. Pak Ustaz, Iya. dari tadi jujur, sebenarnya kan saya memang karena satu manajemen, Oke. cerita awal seorang Ivan ini juga sedikit banyaknya juga saya tahu. Tapi kan yang namanya cuma denger itu kan bukan berarti kita bisa merasakan betul apa yang dirasakan oleh Ivan. Ini hebat banget perjuangan hidupnya Pak Ustadz. Berbicara mengenai perjuangan hidup, mungkin ada yang Pak Ustadz ingin sampaikan? Iya, saya ini surprise banget nih bisa ketemu Mas Ivan juga. Karena juga baca beberapa berita dan juga pelajaran yang bisa diambil dari hikmah yang didapatkan dari Mas Ivan kan luar biasa gitu. Kalau bicara hidup kan hidup itu adalah perjuangan. Iya, iya. Perjuangan itu artinya proses. Dan setiap di antara kita pasti akan diuji. Semakin dia hidup, semakin dia akan diuji oleh Allah. Ada di surat Al-Muluk ayat 2 kan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan sebagai ujian untuk kamu sekalian. Tapi jangan pernah melihat ujiannya. Karena Allah nggak akan pernah bertanya ujiannya. Tapi yang akan Allah lihat adalah ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling hebat menyikapi setiap ujian itu. Kalau ada orang yang ikutan tes, kemudian ada soal, nggak lulus, maka jangan pernah salahkan soalnya. Tapi salahkan jawaban terhadap soal itu. Nah, saya melihat Mas Ivan ini luar biasa gitu. Tidak semua orang barangkali bisa kuat Dia mah. dengan kondisi yang pernah terjadi dalam kehidupan Mas Ivan. Kehilangan istri yang dicintainya, kemudian kehilangan sahabat karib yang bertahun-tahun bersama gitu. Maka percayalah dengan satu kalimat dalam Al-Quran yang ini berkali-kali Allah sampaikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan pernah Allah memberikan beban ujian kepada manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya. Kenapa cuma Mas Ivan yang dikasih skenario hidup seperti itu? Karena Allah tahu Mas Ivan yang mampu. Kalau Mas Gilang, Ustadz barangkali mungkin nggak akan siap. Jadi juga pemirsa yang di rumah, jangan pernah mengukur setiap persoalan hidup kita dengan orang lain. Karena setiap orang itu punya ukuran dan takaran masing-masing daripada ujiannya. Dan percayalah, ketika Mas Ivan diuji dengan kondisi itu, karena Allah tahu Mas Ivan sanggup dan siap menjalani itu semua. Makanya kalau bicara tentang hidup, satu kali malaikat Jibril itu pernah memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan menurut Ustadz ini nasihat juga penting bagi kita semua. Ada 3 nasihatnya. Pertama, kata malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesuka kamu ingin hidup, tapi ingat, kamu akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Kita ini semua sekarang sedang berlomba untuk bertemu dengan finish yang namanya kematian. Dan yang namanya kematian, fa'idha ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau jadwal kematian udah datang, nggak bisa dimundurin, nggak bisa dimajuin. Mohon maaf kalau kita flashback sedikit dengan kisah waktu tsunami itu, Mas Ivan. Ya kan semua sama, di panggung yang sama, di waktu yang sama. Benar. Ya kan? Semua teman-teman beliau, istri beliau terhempas yang sama, tapi kenapa Allah berikan kesempatan kepada Mas Ivan? Ya. Itulah kehendak Allah. Yang namanya kematian kita nggak pernah ada yang tahu. Cuman yang jelas kita semua pasti akan bertemu dengan bab itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Makanya kata Nabi, tidak ada nasihat yang paling bisa menguatkan keimanan seseorang kecuali kematian. Dan kalau bicara kematian, itu ada 3 misterinya. Mas Gilang, Mas Ivan, sampai sekarang kita belum tahu jawabannya. Pertama, al-auqatul maut, waktu kematian kita. Nggak ada yang tahu. Yang kedua, al-amkanul maut, tempat kematian kita. Dan yang ketiga, al-asbabul maut, sebab apa yang akan mengakibatkan kematian dalam kehidupan kita. Jadi, ya kalau bicara kematian ini kan sesuatu yang sangat mendesir gitu. Apalagi kita yang mungkin kehilangan dan segala macam. Terus yang kedua nasihatnya adalah, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarriquh. Cintailah siapapun yang ingin kamu cintai, tapi ingat, kamu akan berpisah dengan orang yang kamu cintai itu.
Bisa jadi kamu yang berpisah dengannya, atau orang yang kamu cintai berpisah dengan dirimu. Sekarang saya mencintai istri saya, begitupun juga Mas Gilang, keluarga. Tapi tetap simpan dalam relung hati kita bahwa kita pasti akan berpisah dengannya. Dan Mas Ivan tidak usah bersedih. Kalaupun kehilangan istri, kehilangan sahabat, percayalah. Kalau tujuannya sama adalah surga, kita hanya beda take off-nya saja. Landingnya tetap sama, insya Allah. Landingnya tetap sama, yaitu surganya gitu. Apa yang harus kita kejar di dunia ini sebenarnya, Pak? Nah, maka nasihat yang ketiga, wa'mal masyi'ta fa innaka mazyun bih. Dan berbuatlah kamu sesuka kamu ingin berbuat, tapi ingat kamu akan diminta pertanggungjawaban. Maka balik lagi, yang harus kita lakukan dalam hidup ini adalah terus berjalan, jangan menyerah, dan yakin di balik semua musibah, skenario hidup, ada hikmah yang sedang Allah siapkan. Dan ingat, bisa jadi kamu menganggap sesuatu itu baik padahal di mata Allah buruk. Bisa jadi kamu melihat itu buruk padahal di mata Allah itu baik. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dan kamu nggak mengetahuinya. Mas Ivan mungkin dikasih sesuatu, pada awalnya mungkin merasa bahwa kenapa ya Allah kehilangan ini semua. Istri yang sedang dicintai luar biasa, Seventeen yang sedang naik daun luar biasa, tapi diambil oleh Allah, percayalah ada hikmah yang sedang Allah siapkan dalam kehidupan kita. Amin. Gitu barangkali Bang Gilang. Pak Ustadz, nanti di segmen berikutnya tolong pimpin kita doa juga ya Pak Ustadz ya. Siap. Oke, kita akan istirahat sejenak pemirsa, tetap di sini di Sahur Bersama Gilang Dirga. Sahur bersama Gilang Dirga.